Saudara, dalam sebulan terakhir Anda mungkin merasakan cuaca yang panas dan terik. Bahkan ada saat-saat di mana saudara terasa lebih panas dari biasanya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan cuaca panas dengan suhu cukup tinggi dirasakan di Indonesia, bahkan juga di sejumlah negara di benua Asia lainnya. Di Indonesia, saudara, kondisi tersebut dirasakan masyarakat sekitar awal bulan puasa lalu dan juga selama masa mudik lebaran ini. Cuaca yang panas pun sangat dirasakan para pemudik sehingga turut berpengaruh pada kesehatan mereka. Oke, seperti yang dialami seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon ini, saudara, ia pingsan saat mengantre masuk kapal pada 19 April lalu. Salah satu penyebabnya yakni kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Kemudian hal serupa dialami juga oleh seorang pemudik bermotor asal Denpasar. Lamanya waktu mengantre di tengah teriknya sinar matahari membuat pemudik tersebut pingsan dan harus mendapat pertolongan petugas medik. Sementara itu warga di Sorong, Papua Barat Daya juga ikut merasakan dampak cuaca panas saat ini. Suhu maksimal di wilayah tersebut diprediksi bisa mencapai 32 sampai 33 derajat Celcius pada Rabu esok. Warga pun merasakan aktivitasnya terganggu akibat suhu yang dirasakan lebih panas dari biasanya. Mati panas ini, biar malam juga kita tidak bisa tidur karena panas. Pakai kipas angin malah tambah panas. Kipas angin itu tidak mampu kalau untuk panas sekarang. Ini tidak biasanya kayak begini? Iya, memang tidak biasanya. Biasanya kan kalau sore jam 4.05 itu sudah dingin. Tapi sekarang tuh malah hujan saja panas. Nah, hal yang sama juga dirasakan warga di Manado, Sulawesi Utara. Cuaca panas ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga 1 minggu mendatang. Warga pun diimbau agar memakai pelindung kepala atau pelindung tubuh untuk menghindari teriknya sinar matahari. Ke Tatelu. Tatelu tapi dari Koni. Iya, istirahat. Satu jalur tapi panas sekali, kita tidak kuat. Udah kita istirahat sebenarnya. Oh, berapa? 5-4 hari lah. Panas sekali. Cuaca panas dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tutupan awan berkurang sehingga membuat sinar matahari diterima secara optimal. Nah, warga pun harus menutupi kepala dengan payung ataupun topi, saudara, agar terhindar dari sengatan sinar matahari secara langsung. Kali sih ya, ini juga sebenarnya mau ke sini juga agak malas kita ya. Cuman karena anak-anak libur sekolah, kasihan kalau nggak liburan, jadi kita jalan aja lah. Awan di wilayah Indonesia bagian selatan ini mulai berkurang sehingga penyinaran atau radiasi matahari itu dapat diterima lebih optimal di permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan suhu di permukaan bumi terasa lebih panas belakangan ini. Suhu maksimum yang relatif tinggi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir periode musim kemarau, yaitu di sekitar bulan Oktober. Pada hitungan dasarian kedua atau rentang waktu tanggal 10 hingga 20 April lalu, tepatnya pada 17 April 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat lonjakan suhu maksimum harian Indonesia, tepatnya berlokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Suhu yang tercatat saat itu mencapai 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk kita yang tinggal di Indonesia pasti merasakan suhu tersebut cukup tinggi dan pastinya merasa panas. Namun, di beberapa negara Asia lainnya, saudara, rupanya suhu maksimum harian dalam periode waktu yang sama jauh lebih tinggi. Nah, sebut saja Bangladesh, tepatnya di kota Kumarkhali, Kustia. Saat suhu maksimum harian Indonesia 37,2 derajat Celcius, di Bangladesh suhunya mencapai 51,2 derajat Celcius. Nah, 14 derajat Celcius lebih tinggi, bisa Anda bayangkan ya. Bukan bagaimana masyarakat di sana kira-kira merasakan cuaca yang sangat panas. Kemudian ada pula Myanmar yang pada tanggal 18 hingga 20 April lalu mencapai suhu maksimum harian dengan kisaran 45 hingga 45,5 derajat Celcius di kota Chauk. Sementara cuaca panas dengan suhu mencapai 45,2 derajat Celcius dirasakan warga daerah Bundi di India pada 18 April lalu.
Di wilayah lain India, yakni Prayag atau Chopur, suhu mencapai 44,6 derajat Celcius pada tanggal 17 hingga 18 April. Dan satu lagi, tak jauh dari negara kita, masih di Asia Tenggara, saudara. Thailand, tepatnya di wilayahnya suhu tertinggi pada tanggal 15 April 2023 mencapai 44,6 derajat Celcius. Nah, wilayah-wilayah tersebut pun sempat dinobatkan sebagai 10 kota terpanas di Asia. Di India, gelombang panas yang melanda beberapa negara bagian seperti Benggala Barat, Bihar, dan Andhra Pradesh diperkirakan masih akan berlangsung hingga pekan mendatang. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, saudara, dalam dasarian kedua atau 10 hari pertengahan bulan April ini, suhu di India mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, gelombang panas di India bahkan berdampak pada meninggalnya 11 orang setelah mereka menghadiri pertemuan publik di ruangan terbuka di Karvar, Navi, Mumbai pada 16 April lalu. Sementara di Thailand, otoritas tempat memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama akhir pekan kemarin. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap suhu tinggi dan badai musim panas yang bisa datang secara tiba-tiba sampai setidaknya pekan ini. Dan saudara, berikutnya kami akan tampilkan peta kurang lebih gambaran gelombang panas yang tengah melanda beberapa negara Asia selama beberapa pekan ini. Warna merah, saudara, ini menunjukkan kisaran suhu dari sekitar 20 derajat hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Semakin gelap warna merahnya, maka semakin tinggi suhu udaranya. Nah, Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos bahkan mencatat suhu maksimum dengan rekor-rekor baru di wilayahnya. Gerak semu matahari mempengaruhi suhu panas bulan April di wilayah Asia. Namun, lonjakan panas di kawasan subkontinen Asia Selatan, Indo-China, dan Asia Timur tahun ini termasuk paling signifikan. Perkembangan pusat tekanan udara tinggi di sekitar Teluk Benggala dan daratan Asia Selatan jadi pemicunya. Nah, para ahli ini berpendapat, saudara, pemanasan global dan perubahan iklim memiliki pengaruh pada frekuensi terjadinya gelombang panas. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Nah, apakah kondisi panas yang kita rasakan ini termasuk gelombang panas? Menurut BMKG, suhu panas di Indonesia tidak memenuhi kriteria untuk bisa disebut sebagai gelombang panas seperti yang ditetapkan Badan Meteorologi Dunia. Meski sempat ada lonjakan suhu maksimum harian tertinggi yakni 37,2 derajat Celcius, namun hanya di satu hari dan satu lokasi. Selanjutnya, suhu maksimum berkisar 34 hingga 36 derajat Celcius dan masih terbilang normal, terutama memasuki musim kemarau. Untuk suhu panas di Indonesia saat ini ada beberapa penyebabnya, yakni dinamika atmosfer tidak biasa, gerak semu matahari yang memang kerap terjadi di bulan April dan Mei, serta berdampak kepada peningkatan suhu maksimum harian. Dominasi angin monsun Australia yang bersifat kering dan kurangnya kelembapan, serta kurangnya tutupan awan, sehingga intensitas radiasi matahari optimal diterima di permukaan. Dengan kondisi intensitas cahaya matahari yang tinggi, saudara, maka ada beberapa hal yang bisa Anda perhatikan. Di antaranya, pastikan Anda cukup minum air untuk mencegah dehidrasi. Nah, kedua, pakailah tabir surya jika beraktivitas keluar rumah untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Ini juga hemat biaya perawatan kecantikan ya, saudara. Dan pastinya tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan makanan bergizi dan juga olahraga yang teratur. Bicara soal sinar ultraviolet, saat ini indeks sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan terjadi pada pukul 10 pagi hingga 1 siang. Dampak buruk radiasi sinar UV antara lain, saudara, menyebabkan kulit terbakar atau sunburn dan juga bisa mengganggu kesehatan mata. Namun demikian, pada waktu-waktu tertentu, sinar UV juga bisa bermanfaat sebagai sumber vitamin D. Peningkatan suhu udara di kisaran bulan April hingga Mei ini menunjukkan sudah waktunya musim kemarau di Indonesia. Masyarakat diharapkan untuk lebih mengantisipasi kondisi yang ada agar cuaca panas tak menghambat aktivitas.